Rakyat Indonesia tahun 1937 alias Karangit Aninda Nugroho nomor absen 32. Hal yang melatar belakangi peristiwa ini dimulai pada tahun 1937, di mana gerakan rakyat Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan munculnya kesadaran politik yang lebih besar di kalangan rakyat. Kondisi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang semakin merasakan dampak eksploitasi ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Gerakan rakyat Indonesia atau yang bisa disebut juga Gerindo berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta sebagai organisasi politik moderat yang muncul sebagai respons terhadap pembubaran Partai Indonesia atau Perindo pada tahun 1936. Program kerja dari Gerindo sendiri dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama di bidang politik, sikapnya terhadap petisi Sutarjo yang mendukung sebagian isinya. Lalu masuk dan aktifnya Gerindo ke dalam Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang terbentuk di tahun 1939 dan keinginannya untuk membentuk suatu front demokrasi guna menghadapi kemungkinan menjalannya perang ke Indonesia. Selanjutnya di bidang ekonomi, didirikannya Perkumpulan Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Program kerjanya di antara lain yaitu memperbaiki harga-harga hasil bumi, menurunkan harga-harga barang keperluan rakyat, dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, terdapat 2 program kerja lainnya, yaitu di bidang sosial, Gerindo membantu mendirikan sekolah-sekolah nasional dan melakukan pemberantasan buta huruf. Dan yang terakhir terdapat di bidang kepemudaan, Gerindo mendirikan perkumpulan pemuda bernama Barisan Pemuda Gerindo. Gerakan ini mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yang kedua untuk menguat kesejahteraan kaum buruh, yang ketiga untuk memperkokoh ekonomi Indonesia, dan yang terakhir untuk memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Selanjutnya, untuk tokoh-tokoh yang terlibat di dalam organisasi ini diantaranya terdapat Adnan Kapaugani, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Nisarmidi Mangunsarkoro, Yono Prawoto, Sartono, dan Wilopo. Mereka berperan penting dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan membangkitkan semangat nasionalisme. Gerakan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya pergeseran pola perjuangan rakyat Indonesia dari yang awalnya bersifat lokal dan terfragmentasi menjadi lebih terorganisir dan terarah menuju satu tujuan bersama, yaitu kemerdekaan. Perjuangan dari gerakan rakyat Indonesia ini sangatlah besar. Dalam mencapai tujuannya, Gerindo mengadakan beberapa kongres, diantaranya Kongres Gerindo yang pertama, yaitu diadakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1938. Kongres ini dilaksanakan sebagai bentuk dari kerja nyata dari suatu organisasi pergerakan yang peduli terhadap perubahan sosial masyarakat pribumi. Berikutnya, Kongres Gerindo kedua diadakan di Palembang pada tanggal 1 dan 2 Agustus tahun 1939 yang diambil keputusan berupa penerimaan peranakan baik itu keturunan Eropa, Tionghoa maupun peranakan Arab untuk menjadi anggota Partai Gerindo dan keputusan mengenai batas upah yang rendah dan tunjangan bagi para pengangguran. Selanjutnya, Kongres ketiga Gerindo dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Oktober tahun 1941, yang dimana di dalam Kongres yang ketiga ini diputuskan bahwa Gerindo hendak mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Buruh Politik Indonesia yang baru. Akan tetapi, rencana tersebut tidak terrealisasikan, serta diambil keputusan untuk membebaskan pemimpin Indonesia yang sudah diasingkan. Akhir kisah perjuangan Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia tahun 1937 tidak berhasil meraih kemerdekaan secara langsung, namun gerakan ini menjadi batu loncatan penting menuju pergerakan kemerdekaan yang lebih besar. Setelah Jepang menduduki Indonesia, perjuangannya terhenti karena Gerindo dan partai-partai politik lainnya dibubarkan oleh Jepang pada Maret 1942. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.